Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang terus berkomitmen menerapkan roadmap reformasi birokrasi dalam mendukung program dan kegiatannya. Hal itu terlihat dari langkah dinas dalam mensinergikan rencana strategis dan rencana kerja dengan roadmap reformasi birokrasi pemerintah. Pada tahap pelaksanaan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang telah mengimplementasikan 8 area perubahan hasil roadmap reformasi birokrasi ke dalam penyelenggaraan dan tata kelola organisasi melalui 8 kelompok kerja. Dinas Pengendalian Penduduk KPPP Kabupaten Lumajang telah melaksanakan reformasi birokrasi berdasarkan Perpres nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang diagendakan 2010 sampai 2024. Dan sesuai dengan Permenpan nomor 25 tahun 2020 serta sesuai dengan Pergub nomor 25 tahun 2020 bahwa dinas kami berupaya mengubah performa dari dinas kami dengan melakukan perubahan-perubahan di 8 area perubahan yang meliputi area organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik serta pola pikir atau mindset dan budaya kerja atau kultur aparatur. Kedelapan area tersebut bukan merupakan sesuatu yang berdiri sendiri, tapi saling berkaitan satu sama lain. Artinya, perubahan yang dilakukan di salah satu area akan berdampak pada area yang lain. Reformasi birokrasi adalah perubahan besar dan mendasar dalam paradigma dan tata kelola birokrasi di Indonesia. Reformasi birokrasi bertujuan memperbaiki pelayanan dan tata kelola birokrasi sebagai upaya menciptakan pemerintah yang clean dan good governance. Berbagai upaya gerakan telah dilakukan oleh pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten kota di daerah. Pada kelompok kerja penataan sistem manajemen SDM, terus berupaya memperbaiki pengelolaan manajemen SDM melalui telaah analisa jabatan, analisa beban kerja, indikator kinerja individu, sasaran kerja pegawai, dan evaluasi capaian hasil kinerja pegawai dan organisasi. Kelompok kerja penguatan akuntabilitas telah melakukan analisa dan perbaikan dalam pengelolaan sistem akuntabilitas melalui peningkatan capaian SAKIP. Pada kelompok kerja manajemen perubahan telah dibentuk tim pelaksana reformasi birokrasi, menyusun rencana kerja serta melakukan sosialisasi kepada seluruh ASN di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tentang roadmap reformasi birokrasi di daerah. Kelompok kerja penataan peraturan perundang-undangan telah melakukan identifikasi dan telaah terhadap kebijakan dan regulasi yang perlu dilakukan revisi dan penghapusan. Pada kelompok kerja penataan dan penguatan organisasi, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan telah melakukan identifikasi dan analisa terhadap peta jabatan, susunan organisasi tata kerja dinas, dan mengajukan usulan penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan beberapa pejabat struktural ke jabatan fungsional. Kelompok kerja penataan dan tata laksana juga terus berupaya mensinergikan Renstra, Renja dan SOP dengan peta proses bisnis OPD. Kelompok kerja peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan pokja yang memiliki tugas berat, khususnya dalam memenuhi tuntutan dari masyarakat untuk bisa menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan mudah diakses. Menjawab tuntutan tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terus berupaya menghadirkan inovasi pelayanan publik, di antaranya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau PPT-PPA
PPT PPA merupakan pelayanan terpadu yang melayani konsultasi dan pengaduan KDRT atau kekerasan terhadap anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat ini berada di Dinas Pengendalian Penduduk KBDanPP Kabupaten Lumajang yang beralamat di Jalan Pisang Gajih nomor 1. Terkenalnya di depan STKEP ya. Mungkin masyarakat lebih mengenal di depan STKEP Kabupaten Lumajang. Nah, di Dinas Pengendalian Penduduk sekarang sudah ada tempat khusus bagi para korban atau masyarakat yang ingin berkonsultasi terkait permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lumajang. Nah, ini saya ajak untuk kita masuk ke ruangannya. Nah, di sini kalau kita lihat ada tulisan PPT PPA Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Lumajang. Ini berada di sisi samping dari kantor Disdalduk KBDanPP Kabupaten Lumajang. Nah, ini adalah ruangan di mana nanti masyarakat akan mendapatkan pelayanan terkait permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lumajang. Nah, nanti ada psikolog yang akan mendampingi di sini kalau itu dibutuhkan oleh masyarakat, atau mungkin ada pendampingan khusus yang akan diberikan juga oleh Dinas atau Disdalduk KBDanPP Kabupaten Lumajang. Ini juga saya bersama dengan Dr. Rosida. Dokter, gimana terkait ruangan ini dan juga pendampingan terhadap permasalahan-permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lumajang dengan dibuatnya ruangan senyaman ini. Terima kasih Bunda. Kami berharap masyarakat itu bisa memanfaatkan ruangan ini yang sudah kita siapkan untuk kasus-kasus KDRT, kasus-kasus kekerasan terhadap anak, kasus-kasus pelecehan seksual dan sebagainya, atau korban perdagangan orang dan sebagainya, itu bisa kita fasilitasi. Fasilitasi kami adalah terkait pendampingan psikolog ataupun pendampingan hukum. Jadi untuk kasus kriminalitasnya nanti urusannya dengan Polres. Jadi ruangan ini khusus untuk kasus atau sudah berkasus ya, ya. Jadi sudah kejadian. Tapi untuk kasus pencegahannya ada di ruangan sebelah di Puspaga. Jadi monggo kita manfaatkan yang sudah ada di Kabupaten Lumajang. Semoga kasus-kasus kekerasan yang ada di Kabupaten Lumajang bisa terlayani dan ke depan mungkin semakin berkurang dengan adanya Puspaga juga. Dan ada hotline yang bisa diakses oleh para masyarakat. Bunda Farid mau menyampaikan hotline yang bisa dikontak oleh masyarakat jika ada masalah kasus terhadap perempuan dan anak, baik yang terjadi pada dirinya maupun melihat di sekitarnya. Itu bisa kontak di nomor 08222 333 554. Sekali lagi 08222 8333 554. Tentu saya sebagai Ketua PPT PPA Kabupaten Lumajang berharap dengan adanya ruangan ini, dengan adanya pelayanan yang lebih ini kepada masyarakat, betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lumajang bisa segera kita dampingi sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ini menjadi pelayanan yang bermanfaat
dan juga sekaligus sebagai antisipasi agar tidak terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lumajang. Ayo masyarakat Kabupaten Lumajang, jangan segan untuk melaporkan jika ada kasus-kasus seperti yang sudah saya sampaikan tadi terkait perempuan dan anak. Jangan segan untuk melaporkan karena panjenengan semua, karena masyarakat bisa melaporkan via telepon, tidak harus langsung datang ke kantor Disdalduk Kabupaten Lumajang. Gunakan hotline tadi untuk menginformasikan jika ada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Lumajang. Terima kasih untuk informasinya dan kami ucapkan selamat atas ruangan baru yang diperuntukkan bagi masyarakat. Terima kasih, luar biasa. Disdalduk Kabupaten Lumajang membuat ruangan senyaman ini, membuat ruangan yang menurut saya ini sudah sangat representatif. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa kalau ada kasus terkait permasalahan kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Lumajang, untuk telepon di call center atau hotline yaitu 082283335554. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.